Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa. Semoga tetap semangat ya mengikuti perkuliahan secara online. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kedua mata kuliah Digital Citizenship. Ya, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pendidikan dan kesadaran digital ya, yang diantaranya kita membahas mengenai literasi digital dan hak serta kewajiban kita sebagai warga digital. Nah, di pertemuan kedua, materinya adalah mengenai aspek internasional dan multikultural dalam digital citizenship. Aspek internasional dan multikultural ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah kesadaran budaya, kemudian kerjasama internasional, hak asasi manusia, pendidikan multikultural, regulasi internasional, dan responsibilitas platform. Ya, dengan kita memperhatikan dan menerapkan aspek-aspek ini, diharapkan kita sebagai warga digital bisa membangun ya budaya digital yang inklusif, yang menghargai perbedaan, kemudian beretika di tengah era globalisasi digital yang terus berkembang. Nah, aspek yang pertama yaitu kesadaran budaya. Ya, kesadaran budaya ini berarti kita mampu untuk memahami, menghargai, dan bersikap terbuka terhadap perbedaan dari berbagai budaya yang ada di Indonesia, di dunia ya, baik di Indonesia maupun di masyarakat internasional atau di dunia. Nah, kesadaran budaya dalam konteks digital ini juga berlaku ya untuk pemahaman dan penghargaan kita terhadap nilai-nilai, norma, dan praktek budaya yang ada di penggunaan teknologi digital secara internasional. Kemudian aspek berikutnya adalah kerjasama internasional. Ya, diperlukan kolaborasi antar negara untuk bisa mengatasi tantangan digital seperti dalam hal keamanan cyber ataupun menangani penipuan online, yaitu sangat penting dan memerlukan kerjasama baik dari pemerintah, organisasi internasional maupun sektor swasta di seluruh dunia. Aspek berikutnya adalah hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia atau HAM itu menempel atau melekat ya kepada setiap individu atau setiap orang yang tidak terbatas kepada rasnya, sukunya, agamanya, atau kebangsaannya. Jadi seluruh individu itu memiliki hak asasi manusia, di mana salah satu hak asasi manusia itu adalah kita memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, kemudian privasi di dalam kita menggunakan teknologi digital. Ya, tanpa harus memandang batasan geografi ataupun budaya, dan harus dijunjung tinggi di seluruh dunia. Kemudian aspek apa lagi yang perlu ditingkatkan ataupun diterapkan untuk bisa membangun budaya yang inklusi dan saling menghargai ya di tingkat atau di bidang teknologi, yaitu aspek pendidikan multikultural. Bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan, kemudian menghargai atau menghormati ya keragaman budaya di seluruh dunia. Nah, pendidikan multikultural ini bukan hanya dari sisi budaya, namun juga perlu diterapkan dalam aspek digital, yaitu di mana kita bisa menghargai keberadaan atau keberagaman perspektif, budaya, pengalaman dari seluruh dunia dalam penggunaan kita di sosial media ataupun teknologi digital, sehingga bisa membangun pemahaman kita yang lebih luas dan toleran terhadap perbedaan. Apalagi kalau tingkatnya internasional ya, perbedaan dari berbagai negara, suku dan bangsa, agama, itu perlu kita tingkatkan dan perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi internasional. Selain kerjasama internasional, perlu juga untuk adanya regulasi atau peraturan kebijakan ya yang diterapkan secara internasional yang digunakan untuk mengatur penggunaan internet dan teknologi digital ya secara internasional dan multikultural. Salah satunya untuk perlindungan data, penggunaan media sosial, dan hak kekayaan internasional. Nah, saat ini regulasi ini mungkin sudah banyak diterapkan oleh
negara masing-masing ya, atau secara nasional. Misalkan di suatu negara sudah menetapkan regulasi untuk pengguna media sosial minimal berumur 16 tahun, atau regulasi yang mengatur bahwa orang yang menyebarkan hoax itu diancam dengan undang-undang atau pasal tertentu yang berat gitu, sehingga menyebabkan orang itu akan berpikir untuk bisa menyebarkan hoax, berpikir dua kali seperti itu. Nah, selain regulasi nasional di masing-masing negara, itu sebenarnya juga diperlukan regulasi internasional yang diterapkan secara internasional oleh seluruh negara. Kemudian, aspek berikutnya adalah responsibilitas platform. Jadi, penyedia ataupun perusahaan teknologi itu perlu untuk bersikap tanggung jawab ya, atau memiliki responsibilitas secara global untuk memastikan bahwa produk ataupun jasa dari platform yang mereka buat itu memenuhi peraturan atau nilai-nilai secara internasional dan juga menghormati keberadaan atau keberagaman budaya. Nah, dari 6 aspek ini ya, jika diterapkan, itu akan membentuk masyarakat yang inklusif, yang menghargai perbedaan budaya dan juga beretika. Oke, kemudian pengelolaan identitas digital. Pengelolaan identitas digital mengacu pada cara setiap individu untuk mengelola dan mempertahankan identitas mereka secara online. Nah, nanti ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam mengelola identitas digital. Ya, jadi selain identitas kita di dunia nyata, di dunia digital pun kita memiliki identitas ya, dan kita perlu untuk melakukan beberapa aspek untuk melindungi identitas tersebut supaya tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama yaitu privasi, ya, bagaimana kita menjaga atau mengontrol informasi pribadi yang kita share di dunia digital, supaya privasi dari identitas kita itu tetap terjaga. Nah, yang perlu diperhatikan dari privasi ini adalah kita tidak boleh over sharing informasi atau terlalu banyak memberikan informasi sensitif di platform atau di media sosial ataupun di dunia digital ya. Seperti hati-hati ketika teman-teman menyebarkan tanggal lahir ataupun informasi alamat gitu ya, atau mungkin nama lengkap, itu juga sebetulnya perlu kita hati-hati, nama lengkap yang sesuai dengan dokumen resmi, karena informasi-informasi tadi itu sangat mungkin untuk bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan mengambil informasi data tanggal lahir, alamat gitu ya, untuk digunakan mengajukan pinjaman mungkin yang kita tidak tahu, pinjaman online gitu ya. Pada akhirnya nanti malah kita yang ditagih gitu karena menggunakan data pribadi kita. Jadi privasi ini perlu kita perhatikan dengan cara tidak over sharing dalam membagikan informasi privasi kita di dunia digital. Kemudian aspek berikutnya adalah keamanan, memperhatikan keamanan dari akses kita di dunia digital. Misalkan menggunakan kata sandi yang kuat, kemudian autentikasi 2 faktor ya. Misalkan ketika kita login di sebuah platform, memasukkan username, password, nah nanti perlu autentifikasi 2 faktor dengan cara konfirmasi. Misalkan di email ada notifikasi, kemudian kita konfirmasi bahwa itu diri kita yang melakukan login. Ya, keamanan ini kita perlu perhatikan. Selain dari password tadi juga upaya phishing. Jadi kita harus hati-hati ketika menerima link gitu ya. Jangan asal klik, karena terkait dengan keamanan, jangan sampai akun digital kita itu dibobol gitu ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya adalah aspek reputasi online. Jadi di dunia digital itu kita juga membangun reputasi pribadi kita ya. Jadi hati-hati untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan kita ataupun konten kita di sosial media, karena akan berdampak terhadap
citra dan reputasi kita di dunia online. Hati-hati ketika menyebarkan informasi atau mengupload sesuatu atau menunjukkan atau menuliskan statement gitu ya, karena berkaitan dengan citra dan reputasi kita di dunia online. Kemudian aspek berikutnya adalah penggunaan yang bertanggung jawab. Dalam penggunaan teknologi ataupun sosial media di platform online ya, kita harus bertanggung jawab. Salah satunya harus bijak dalam menyebarkan informasi. Jadi tidak menyebarkan berita palsu. Kemudian kemampuan kita juga untuk bisa menyeleksi informasi yang hoax atau informasi yang benar. Kita harus bijak. Kemudian menghormati privasi orang lain. Kemudian juga menghindari perilaku cyberbullying ya. Untuk tidak boleh membuli orang di sosial media ataupun juga dari bertanggung jawab secara budaya ya, tidak boleh menyebarkan ataupun mengangkat unsur sara. Kita menjelekkan suku, agama, ras orang lain seperti itu. Jadi kita memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital ataupun sosial media. Kemudian berikutnya adalah kontrol konten, di mana kita memiliki kontrol terhadap konten ataupun informasi yang kita bagikan di dunia online. Kita memiliki kontrol untuk menyeleksi apa informasi yang kita bagikan atau kita posting. Kemudian ketika informasi tersebut sudah diposting, kita memiliki kontrol untuk menghapus ataupun memperbarui atau mengedit ya, jika memang informasi yang kita sudah posting itu ternyata memang tidak sesuai. Jadi bijak dalam mengelola konten, informasi, ataupun pernyataan kita di dunia online. Kemudian berikutnya adalah kesadaran tentang jejak digital. Jadi tindakan kita di dunia digital itu bisa berdampak secara panjang ya. Jadi hati-hati dan harus bertanggung jawab ya. Salah satunya mungkin yang teman-teman pernah dengar bagaimana HRD ataupun orang yang menerima kerja ya. Jadi ketika teman-teman itu daftar kerja, kemudian mengirimkan surat lamaran dan CV. Nah, dari divisi HRD itu seringkali mengecek sosial media kita gitu ya, untuk melihat rekam jejak secara digital itu bagaimana kita bersikap ataupun menyebarkan konten di dunia digital. Jadi hati-hati karena jejak digital itu seringkali berdampak secara panjang dan bisa mempengaruhi penilaian atau persepsi orang terhadap diri kita ya, sampai dengan di masa depan. Berikutnya adalah pendidikan dan kesadaran. Jadi kita memiliki pendidikan untuk bisa mengelola identitas digital secara baik ya. Kemudian memiliki kemampuan atau pendidikan untuk mengatur atau menyeleksi informasi-informasi yang ada di sosial media. Kemudian bagaimana kita bisa membangun dan memelihara identitas digital yang positif, aman, dan bertanggung jawab. Nah, dari mana pendidikan dan kesadaran digital ini diperoleh? Bisa dari pendidikan formal, seperti mata kuliah kita ini ya. Kemudian dari sumber daya online, teman-teman melihat postingan ataupun informasi, ya, edukasi di sosial media yang berkaitan dengan kesadaran digital. Kemudian bisa juga dari diskusi kelompok. Berikutnya adalah transformasi sosial, budaya, dan teknologi di era digital. Nah, kemudian ada ciri-ciri era disruptif oleh Renaldi Kasali. Era disrupsi sendiri adalah perubahan yang secara masif ya, atau secara besar karena adanya inovasi teknologi. Jadi mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang berbasiskan teknologi. Ciri-cirinya adalah adanya perkembangan teknologi komunikasi. Dibanding dulu secara komunikasi dilakukan menggunakan surat, kemudian berkembang menjadi teknologi telepon, kemudian sampai dengan saat ini perkembangan teknologi sudah bisa menggunakan telepon seluler, bahkan sudah bisa panggilan video ya, atau video call ya. Dari perkembangan teknologi ini menjadi salah satu ciri-ciri dari era disrupsi. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah munculnya generasi milenial
yaitu generasi yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan 1996, di mana generasi tersebut itu sudah mulai mengenal teknologi karena generasi tersebut dilahirkan di masa-masa ketika teknologi atau internet itu sudah mulai berkembang. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah kebutuhan pola pikir eksponensial, ya, di mana pola pikir dari masyarakat sekarang ya itu sudah berpikir lebih maju dan inovasi yang besar-besaran, bukan hanya kecil-kecilan atau bertahap, tapi sudah memiliki visi untuk bisa mengembangkan atau menemukan sesuatu yang inovasi atau inovatif yang secara besar-besaran. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah era IoT atau Internet of Things, di mana saat ini berbagai perangkat fisik ya, mulai dari peralatan rumah tangga sampai mesin itu sudah didukung dengan teknologi internet menggunakan sensor, software ataupun connect ke internet, sehingga untuk pengumpulan dan pertukaran data itu sudah dilakukan secara otomatis. Kemudian ciri-ciri dari peradaban digital yaitu real time ya, data ataupun informasi sudah bisa diakses secara real time. Jadi pada saat itu juga sudah bisa diakses. Kemudian ada kerja jaringan. Jadi berbagai perangkat digital itu sudah terhubung satu sama lain menggunakan internet ataupun jaringan gitu ya, terhubung kemudian untuk sharing data ataupun informasi. Kemudian mempercepat produk pelayanan. Produk pelayanan saat ini sudah lebih cepat karena adanya teknologi digital yang berkembang. Kemudian kompetitor, di mana berbagai perusahaan ya, jasa ataupun perusahaan dagang, barang ataupun jasa, itu sudah sama-sama atau saling bersaing menggunakan teknologi digital untuk bisa memasarkan ataupun berhubungan dengan customer. Jadi adanya kompetisi antara berbagai bisnis ataupun perusahaan. Kemudian saling berbagi, sharing informasi, sharing data sudah bisa dilakukan di peradaban digital. Kemudian SDM sebagai modal kerja. Kemudian teknologi big data atau teknologi big data ini adalah ketika kumpulan perangkat, teknik ataupun sistem itu dikelola, kemudian bisa menyimpan, menganalisis dan memproses data dalam jumlah yang besar, data yang besar, yang bervariasi, di mana sebelumnya dengan menggunakan teknologi tradisional itu sulit ya. Sedangkan dengan adanya teknologi big data ini, jumlah data yang besar bisa diproses dengan cepat ya menggunakan teknologi digital. Kemudian tantangan apa saja yang kita hadapi di era digital? Tantangannya ini kita sebut menjadi VUCA ya, volatile, uncertain, kompleks dan ambigu. Volatil atau lincah, di mana lingkungan di era digital ini menuntut kita untuk beradaptasi secara cepat dan menghadapi perubahan yang tidak terduga. Jadi harus lincah mengikuti perubahan ya. Kalau tidak lincah mengikuti perubahan, kita akan tertinggal. Misalkan sekarang orang sudah banyak menggunakan AI, kemudian kita masih menggunakan cara tradisional, ya ada kemungkinan kita tertinggal dari teknologi tersebut. Jadi tidak ada salahnya untuk mengikuti perubahan yang ada semakin cepat ini supaya kita tidak tertinggal. Kemudian tantangan berikutnya adalah uncertain atau tidak menentu. Lingkungan digital saat ini membutuhkan kita yang bisa mengambil tindakan dalam situasi yang tidak pasti atau uncertain. Jadi membutuhkan kemampuan kita untuk bisa mengambil keputusan secara cepat ya, dengan kondisi yang tidak menentu. Kemudian kompleks, di mana lingkungan era digital saat ini ya berubah secara dinamis yang saling bergantung dari berbagai kondisi, sehingga sangat kompleks ya, menuntut kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri juga. Kemudian yang berikutnya adalah ambigus atau ambigu, di mana kondisi di era digital saat ini itu berkembang ya, sering terjadi itu di luar dari kebiasaan kita, sehingga kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir outside of the box atau out of the box ya, di luar dari
wilayah keahlian atau kebiasaan kita sebelumnya. Kemudian gambaran dari kondisi era digital saat ini, di mana kecanggihan teknologi itu menjadi ruang untuk informasi atau berita itu menyebar secara cepat dan luas yang diterima oleh masyarakat. Tapi hal ini juga kemudian menimbulkan kondisi tertentu ya, di mana orang yang tidak bertanggung jawab itu menyebarkan informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Kemudian adanya teknologi saat ini memungkinkan kita menerima berbagai informasi secara banyak ataupun secara masif gitu ya, yang akhirnya menimbulkan atau memunculkan istilah baru namanya banjir informasi. Jadi kita menerima informasi yang sangat banyak dalam satu waktu. Nah, banjir informasi ini juga menyebabkan efek samping ya bagi kita sebagai pengguna di dunia digital. Salah satunya kita akhirnya kewalahan menerima informasi karena saking banyaknya. Kemudian kita juga jadi bingung untuk bisa menentukan mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax. Nah, itu akhirnya menimbulkan tantangan tersendiri bagi kita ya untuk bisa menyeleksi informasi yang benar dan tidak benar. Kemudian ini juga menyebabkan kita menjadi stres dan over information ya, terlalu banyak menerima informasi menyebabkan kita jadi jenuh dan stres. Karena apa? Setiap detik itu informasi yang kita terima bisa berbeda-beda dengan topik yang berbeda-beda. Misalkan kita sedang scroll sosial media, postingan yang di atas membahas isu politik, kemudian kita scroll, hanya 1 detik informasi itu berubah, topiknya berubah. Misalkan tiba-tiba topiknya menjadi ekonomi gitu ya, scroll lagi topiknya berubah lagi. Hal itu bisa menyebabkan otak kita itu jadi lelah dan stres karena menerima banyak sekali informasi dengan jumlah yang banyak dan durasi ataupun waktu yang dalam waktu yang singkat gitu ya, berubah-ubah setiap detik. Nah, itu kondisi saat ini yang terjadi di dunia digital. Nah, itu informasi-informasi atau materi yang kita bahas ya mengenai aspek internasional dan multikultural dalam digital citizenship. Untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa membaca kembali, kemudian berdiskusi, kita diskusi di WhatsApp group ataupun di platform e-learning. Kemudian teman-teman bisa mengerjakan soal latihan ya untuk menggali kembali materi yang sudah kita bahas. Nah, untuk penjelasan dari saya melalui video ini saya cukupkan. Diskusi kita lanjutkan di WhatsApp group ataupun di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang maksimal karena suara saya sedang serak ya. Jadi mungkin kurang enak didengar. Semoga materinya tetap tersampaikan dan bisa diterima dengan baik. Untuk materinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.